Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang mendengarkan renungan pagi GPD Eklesia pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun melimpah-limpah atas kita, supaya boleh jadi kekuatan bagi kita untuk melewati hari-hari ini. Renungan pagi ini, saya ajak kita semua merenung tentang bagaimana kita masing-masing boleh membangun mezbah bagi Tuhan. Firman Tuhan saya kutip dari 2 Samuel 24 ayat 25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Kisah di 2 Samuel 24 ayat 1-3 menceritakan tentang Daud yang meminta Yoab untuk mengadakan sensus penduduk pada segenap suku Israel, mulai dari Dan sampai Beersheba. Tapi Yoab tidak merasa nyaman dan bertanya, mengapa Daud ingin melakukan hal tersebut? Kemudian di ayat 9-10 dilanjutkan bahwa Yoab selesai mengadakan sensus dan melapor kepada Daud jumlah penduduk yang ikut berperang. Setelah sensus, hati Daud berdebar-debar karena menyadari bahwa ia sangat berdosa dan perbuatannya sangat bodoh. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Tuhan memberikan peraturan kepada Musa di Keluaran 30 ayat 11 dan 12 tentang sensus penduduk, bahwa jika kita menghitung jumlah orang Israel waktu mereka didaftarkan, hendaklah mereka masing-masing mempersembahkan uang pendamaian karena nyawanya, supaya jangan ada tulah waktu pendaftaran. Karena Daud tidak melaksanakan sesuai aturan yang diberikan, maka Tuhan mengutus Gad, pelihat Daud, untuk menyampaikan pilihan hukuman kepadanya. Ada 3 pilihan hukuman yang diberikan, yaitu yang pertama, 3 tahun kelaparan di negeri, 3 bulan dikejar musuh, atau yang ketiga, 3 hari penyakit sampar di negeri. Ayat 14 dan 15 melanjutkan bahwa lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba, 70.000 orang. Kemudian Tuhan menyesal dan meminta malaikat itu untuk menurunkan tangannya di dekat tempat pengirikan Araunah, orang Yebus. Tuhan berpesan melalui Gad untuk disampaikan kepada Daud agar mendirikan mezbah di sana supaya tulah berhenti menimpa rakyat. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita membangun mezbah? Saya kasih 3 poin. Yang pertama, berdamai sebelum membangun mezbah. Kalau kita baca di Matius 5 ayat 23-24 mengajar bahwa sebelum kita mempersembahkan persembahan di atas mezbah, hendaklah kita berdamai dengan saudara kita. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Pertanyaannya, mengapa kita perlu berdamai? Yang pertama, Tuhan hadir di atas pendamaian. Keluaran 25 ayat 22 berkata, "Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel." Hendaklah segala perdebatan tentang keberagaman dihentikan dan harus mengusahakan perdamaian. Kedua,
kuasa iblis dihancurkan oleh Allah sumber damai sejahtera. Roma 16 ayat 20 berkata, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu, karena kasih karunia Yesus, Tuhan kita menyertai kamu. Yang ketiga, ada kuasa kebangkitan dalam perdamaian. Ibrani 13 ayat 20 berkata, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Allah damai sejahtera membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Lalu poin yang kedua, mengapa kita harus bangun mezbah? Yaitu menjaga api mezbah agar tidak padam. Imamat 6 ayat 12-13 berkata, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Jika mezbah yang didirikan indah dan persembahannya mewah, namun tidak memiliki api, maka persembahan itu akan berbau busuk. Itu sebabnya api adalah unsur yang sangat penting dalam membangun mezbah. Api harus tetap dijaga supaya terus menyala dan tidak boleh padam. Pertanyaannya, apa arti api di dalam Alkitab? Yang pertama, api berbicara tentang cinta dan gairah kita kepada Tuhan. Masih adakah hari-hari ini cinta dan gairah kita kepada Tuhan? Kidung Agung 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Yang kedua, Tuhan memanifestasikan dirinya dalam bentuk api. Ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham, Dia menyatakan dirinya sebagai perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potong-potongan daging yang dipersembahkan Abraham. Kita boleh baca itu di Kejadian 15 ayat 17-18. Tuhan juga menampakkan dirinya kepada Musa sebagai nyala api yang keluar dari semak duri. Boleh kita baca di Keluaran 3 ayat 2. Dan juga Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, berjalan di depan mereka dalam bentuk tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Yang ketiga, harus mempersembahkan sesuatu yang berharga bagi Tuhan. Daud tidak mau mempersembahkan sesuatu yang gratis, yang tidak berharga apa-apa bagi Tuhan. Di 2 Samuel 24 ayat 24 berkata, tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu, Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Di sini mengajarkan bahwa Daud dalam membangun mezbah tidak mau mempersembahkan sesuatu yang gratis. Dia selalu ingin mempersembahkan sesuatu yang berharga bagi Tuhan. Ini mengajarkan kita supaya masing-masing kita mulai belajar membangun mezbah dengan mempersembahkan sesuatu yang berharga. Salomo juga mengajarkan kita bagaimana dia membangun mezbah. Salomo selalu mempersembahkan korban keselamatan sebanyak 3 kali dalam setahun. Di 1 Raja-Raja dicatat 3 kali setahun Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan di atas mezbah yang didirikannya bagi Tuhan. Dan ia membakar korban api-apian di hadapan Tuhan. Demikianlah ia menyelesaikan rumah itu. Dari renungan pagi ini kita banyak belajar bagaimana hamba-hamba Tuhan yang disertai Tuhan, yang dikenan Tuhan, membangun mezbah. Pagi ini saya rindu setiap kita merenung bagaimana kita masing-masing boleh membangun mezbah. Supaya apa? Di dalam 2 Samuel tadi dicatat, kemudian Tuhan menyesal dan meminta malaikat itu untuk menurunkan tangannya di dekat tempat pengirikan Arauna, orang Yebus,
Tuhan berpesan melalui Gad untuk disampaikan kepada Daud agar mendirikan mezbah, dan di sana supaya Tulah berhenti menimpa rakyat. Di sini kita belajar bahwa hari-hari ini negeri kita ditimpa tulah yang berasal daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan mau supaya tulah ini berhenti? Tuhan mengajarkan kita untuk membangun mezbah. Marilah pagi ini kita semua belajar membangun mezbah keluarga dari rumah kita masing-masing. Sekian kiranya renungan pagi ini, kiranya boleh memberkati dan boleh menguatkan kita dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Dan sebelum saya tutup, saya ajak kita semua berdoa, dan akan saya pimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, yang kuat, dan kami boleh menjalani aktivitas kami seperti biasa ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami mulai aktivitas kami, kiranya Tuhan menuntun kami, Tuhan menyertai kami, dan Tuhan berjalan di depan kami Tuhan. Supaya apapun yang kami jalani hari ini Tuhan buat berhasil dan beruntung. Apa saja yang kami lakukan Tuhan, kiranya dalam pelayanan, pekerjaan, usaha, kuliah maupun sekolah Tuhan, kiranya Tuhan yang campur tangan, Tuhan menuntun dengan tiang awan dan tiang api, biar kiranya kami boleh terus ada dalam tuntunan-Mu Tuhan. Pimpin kami terus dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, pimpin kami terus dalam kebenaran-Mu Tuhan. Ini menjadi doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.